Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Nusantara. Kami dari Presidium Poros Nusantara hari ini eksplor Kota Bandung bersama dengan teman-teman sahabat-sahabat dari Dinas Disabilitas dan Lansia. Jadi judul kaosnya Dilan menggugat trotoar. Jadi ini akan kami angkat sedikit berkaitan dengan keberpihakan di soal pembangunan. Karena ketika pembangunan hanya berorientasi kepada serapan anggaran tanpa keberpihakan yang bersifat fundamental terhadap spirit pembangunan berbasis hak sosial. Ketika ada 23 juta penyandang disabilitas dan lansia di Indonesia, maka seluruh konsep dan desain pembangunan tata kota harus berpikir tentang hak sosial saudara-saudara kita dari lansia dari disabilitas. Inilah yang kemudian menjadi persoalan yang sering dilupakan. Pemerintah maupun pengambil kebijakan hanya berpikir bagaimana membuat konsep pembangunan berdasarkan trending isu. Maka ketika isunya hilang tentang kebutuhan dan fasilitas hak dari sahabat-sahabat teman-teman disabilitas dan lansia, ini juga menjadi sering ditinggal di dalam konsep pembangunan tata kota maupun kewilayahan. Di sini kami ada Kang Farhan, beliau sesepuh di Dilan. Saya persilakan. Ya. Saya ini agama yang pertama adalah saya yang mengalami sekitar 2016 saya mengalami bencana dan kemudian ketika saya perlu untuk beradaptasi dengan keadaan yang baru. Saya seorang profesional, tapi kemudian tiba-tiba saya harus beradaptasi karena kehidupan saya berubah, keseharian saya berubah. Dan kita tahu bahwa roadmap dari seseorang yang seseorang yang mengalami atau penyandang disabilitas itu jalan itu sepertinya mengarah kepada ketidakmampuan. Tidak mampu karena dia itu mungkin hilang pekerjaan. Yang kedua berikutnya itu mengalami keluarga misalnya berpisah yang keluarga dan terakhir kesendirian dan pada banyak pihak itu. Oke. Ini biar kita edukasi. Gimana negara harus hadir persoalannya? Jadi kalau kita melihat jumlah penyandang disabilitas itu 3 juta orang, lalu penduduk lansia itu hampir 80 juta. Berarti kita ini sebenarnya potensi menjadi disabel yang 30%. Kalau penduduk nah karenanya 30% angka yang lumayan. Itu sangat lumayan. Artinya kalau memang negara ini didirikan berorientasi kepada kemasyarakatan perhatian itu harus ditujukan ada yang harus diperhitungkan dan tidak boleh diambil. Yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi kepada penyandang disabilitas itu tadi diskusi bahwa menjadi disabilitas itu menjadi penyandang disabilitas itu bukan pilihan gitu kan. Jadi artinya kita ini tidak ada pilihan lain karena ada kecelakaan misalnya tiba-tiba berubah. Nah jadi tetapi berubahnya itu kita sedapat mungkin berusaha untuk tetap katakanlah kalau seperti saya kemampuan profesional masih ada tapi mobilitas tidak bisa saya sekarang pakai kursi roda
Jadi bukan berarti potensi saya hilang karena saya Ya. individu. Nah, yang terakhir itu tadi diskusi soal pembangunan inklusif atau pembangunan untuk semua. Maka ketika bicara pembangunan untuk semua itu, di situ jelas ada keterlibatan untuk para penyandang disabilitas termasuk kepada pelayanan jasa yang bisa mempermudah kepada akses-akses. Ya. Artinya konsep pembangunan tidak saja hanya soal fasilitas umum, tetapi ketika fasilitas umum ini menjadi persoalan pada saat keberpihakannya tidak merata. Ya, dan tidak ada. Jadi kalau contoh misalnya yang paling gampang itu di kota-kota memang ada sekarang muncul ya tumbuh misalnya adanya guiding block yang warna kuning itu. Ya. Tetapi jangan dilupakan bahwa orang-orang yang tinggal itu penyandang disabilitas sebagian besar bukan di jalan-jalan besar. Ya. Nah dari jalan besar itu masuk ke dalam itu harus mengupayakan ini kita mesti berpikir bahwa kalau hanya pembangunan itu karitatif ya seolah-olah ada garis kuning bahwa itu sudah inklusif itu salah. Kayak tadi kita waktu arah ke Mari pada saat ini di Gedung Asia Afrika, kita aja tadi kesulitan untuk naik trotoar kan. Ya, jadi rem itu jadi begitu pentingnya. Rem itu adalah pintu awal masuk ke trotoar. Jalan masuk ke trotoar. Kalau itu mungkin sulit, pasti penyandang disabilitas akan lari ke jalan. Karena masuknya itu sulit bagi orang yang berkursi roda seperti saya. Oke, domain keberpihakan terhadap hak-hak sosial kemasyarakatan itu memang tidak bisa juga hanya bertumpu kepada pemerintah dan negara dalam soal ini, tetapi juga bagaimana keberpihakan masyarakat secara umum. Contoh saja ketika kita menjelang masuk ke satu rumah makan atau resto dan yang lain sebagainya masih kesulitan. Artinya keberpihakan masyarakat bisa ditunjukkan di soal ini. Bisa kita mulai bersama. Kemudian dari Kang Unang, ya, silakan. Karena keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali disabilitas. Ada keras sedikit. Ya, karena keadilan sosial itu bagi seluruh Indonesia dan tanpa kecuali untuk disabilitas, maka disabilitas ini harus diberikan hak yang sama dan pendidikan masyarakat harus jadi kewajiban untuk pemerintah supaya masyarakat memiliki wawasan tentang kedisabilitasan sehingga di berbagai kegiatan apa ekonomi, apa pendidikan, apa sosial disabilitas semua diikut sertakan. Kalau dalam pembangunan kan kita bisa diikut sertakan minimal saran. Untuk di perekonomian kan kita juga bisa memberikan masukan untuk pemerintah yang layak untuk disabilitas itu yang bagaimana. Ya. Terus dan jangan hanya ditumpukan di departemen sosial karena setiap departemen itu berhak untuk dimasuki oleh disabilitas dan kita juga tetap punya hak untuk untuk memberikan saran dan pendapat di berbagai posisi di pemerintahan ataupun di rakyat begitu Pak. Ya, artinya di dalam persoalan perencanaan itu disabilitas dan lansia diajak bicara bagaimana kebutuhannya yang sesuai seperti apa akan demikian. Tambahan lagi Kang Aden. Ya. Jelaskan kan awalnya itu begini, membicarakan masalah disabilitas. Disabilitas dan lansia itu ada di setiap negara manapun. Ya. Itu bagian integrasi sebuah penduduk. Karena apa? Kedisabilitasan itu ada yang muncul dari semenjak lahir, ada juga yang muncul karena sesuatu hal. Ya. Walaupun itu bukan jadi pilihan tadi kata Kang Farhan kan.
bukan pilihan ya, seperti itu. Nah, kita soroti masalah pembangunan negara. Di sini negara harus hadir dalam hal membangun segala sesuatunya di negaranya itu yang adil dan beradab untuk semua manusianya. Jadi tolong pembangunan untuk manusia itu kan selalu menyeluruh. Iya. Nah, di sini jadi tolonglah negara itu kalau membangun itu menciptakan sebuah tata kota yang universal design. Dengan konsep universal design, insya Allah kota tersebut bisa dimanfaatkan oleh seluruh manusia, dari mulai anak kecil sampai lansia dan juga disabilitas. Nah, bagaimana caranya membangun kota yang universal itu? Libatkanlah yang namanya komunitas disabilitas atau difabel, bisa juga mengajak lansia juga, apa keperluan-keperluan yang dibutuhkan sama mereka. Karena kalau membicarakan masalah disabilitas tidak bisa hanya dibayang-bayangkan. Jadi membicarakan disabilitas itu harus ada orangnya. Jadi nothing about us without us, istilahnya ya. Jadi membicarakan disabilitas harus ada disabilitasnya. Jangan sampai ingin membangun fasilitas disabilitas tetapi tidak ada disabilitasnya. Iya. Yaitu sering terjadi Di kesalahan dalam akhirnya. tata rencana. Tata rencana akhirnya sering menjadi kesalahan, dibongkar pasang lagi. Iya. Tapi kalau melibatkan disabilitas, ya disabilitasnya di sini dalam artian yang sudah tahu ya, disabilitas, para aktivis disabilitas yang sudah mengetahui bagaimana sih persyaratan teknis membangun aksesibilitas bagaimana. Nah itu insya Allah kota akan benar. Nah, yang saya harapkan pemerintah libatkanlah disabilitas untuk membangun negara tersebut. Iya. Thank you. Kita lanjut, Mbak Ratna. Mbak Ratna. Terima kasih, saya Ratna, saya aktivis perempuan disabilitas. Pada hakikatnya semua manusia akan menjadi disabilitas karena faktor usia. Jadi ketika kita mendukung untuk pemenuhan hak disabilitas itu sama aja kita mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan kita di masa yang akan datang saat kita memasuki usia lansia, karena kita semua akan menjadi lansia. Jadi melibatkan disabilitas di berbagai sektor kehidupan itu wajib bagi pemerintah ataupun bagi lembaga lainnya untuk bisa bagaimana disabilitas bisa diberdayakan, bisa maju, disabilitas bisa mandiri, sehingga disabilitas bisa memenuhi kehidupannya tanpa bergantung kepada keluarga ataupun kepada siapapun. Terima kasih. Lanjut kepada Ibu Susan. Ya, luar biasa. Finishing. Saya hari ini justru jadi merasa tergugah, dan ini yang memang harus dibukakan pemikiran untuk negara, bahwa warga negaranya adalah disabilitas ini adalah bagian dari warga negara, dan bahasa no one left behind ini adalah salah satunya. Dan di sini pun ketika awalnya saya secara pribadi berpikir ketika persoalan ini hanya sebatas warga negara yang memiliki fasilitas fisik yang tidak terkendala, tetapi ternyata ini yang perlu diingatkan pula bahwa masih ada saudara-saudara kita dengan segala keterbatasannya yang tidak dalam sebuah posisi memilih, yang ini memang harus mendapatkan perlakuan khusus. Karena di sini kita tidak bisa dikatakan berbicara ada sebuah pembatasan atau perbedaan antara warga negara yang produktif, tidak produktif, tetapi ini adalah merupakan hak sipil ataupun hak masyarakat yang harus memang memiliki hak yang sama. Itu yang mungkin perlu disampaikan apabila ada pertimbangan-pertimbangan ketika tadi dikatakan bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak produktif dalam kurun waktu yang cukup lama. Ini pun juga adalah merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memang perlu diperhatikan secara khusus. Mungkin itu saja, dan kita bisa melihat bagaimana respon dari negara atau respon dari pemerintah itu memandang saudara-saudara kita yang memang sudah tidak memiliki pilihan. Terima kasih Ibu. Jadi hari ini itu sudah beberapa disampaikan.
Tetapi bahwa kami ternyata menemukan juga bahwa teman-teman disabilitas dan lansia ini juga tidak hanya dalam rangka menagih hak sosialnya kepada penyelenggara negara, juga kepada masyarakat secara umum misalnya. Sampai kemudian tercetus kita hari ini untuk di bagaimana disabilitas mampu mandiri, mampu berkreasi dan berkarya, minimal untuk diri dan lingkungan ini menjadi sangat menarik. Tetapi akan menjadi tidak elok ketika negara, dalam hal ini pengelola negara, tidak kembali berpikir tentang basis pembangunan yang berprinsip terhadap hak sosial kemasyarakatan. Kita hari ini bertemu dengan teman-teman di LANS, disabilitas dan lansia, dengan Presidium Poros Nusantara adalah dalam rangka bagaimana mendorong